Bang, Disney Wish sudah keluar bang. Apakah Disney kembali ke formula semula? Is Disney back in business? Kita ketawain dulu aja kali ya. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Kembali lagi ya di segmen review. Dan kalian semua udah pasti tahu lah dari thumbnail, dari foto yang gue kasih lihat ini apa yang gue bakal review. Dan jangan harap di sini gue bakal full roasting sampah-sampahan, kata-katain ini LGBT nih, ini moralnya ngaco nih, ya, ini feminisme nih masukin buat anak-anak. Sepertinya Anda berada di video yang salah ya, karena kalau kalian pengen nonton mengenai kejatuhan Disney, film-film yang mulai rusak tuh dari kapan, itu semua udah gue obrolin dalam waktu yang sangat panjang dan sangat-sangat edukatif tentunya dengan ala-ala ngelantur itu di video yang ini. Nah, dicek aja tuh di awal kejatuhan Disney. Cuman kali ini gue pengen kasih tahu nih, apakah dari kejatuhan Disney tersebut Disney bisa comeback ya dengan film terbarunya ini, yang animasi yang terbaru ini. Gue bakal review dengan non spoiler seperti biasa. Jadi kalian sangat-sangat aman dan terbebas dari yang namanya spoiler. Jadi kalau kalian pengen bawa, misalnya udah punya anak gitu ya, pengen bawa, nah itu buat anak-anak ya, berarti film animasi kan ya. Atau pengen ya sama-sama teman-teman kalian menikmati Disney lagi, udah lama kan Disney gitu ya, keluarin film animasi. Ini bukan Pixar ya by the way, ini bener-bener pure dari studio animasinya Disney gitu. Ya berarti ala-ala nyanyi-nyanyi, musikal gitu, yang bener-bener ceria-ceria, hahihi. Nah itu Disney ya. Nggak tahu ya, makin kesini makin nggak jelas, tapi cuman kita lihat aja yang ini kayak gimana. Gue mulai dari pembahasan ini ya. Kalau buat yang belum tahu, adalah perayaan ulang tahunnya ke 100 Disney. Jadi Disney udah 100 tahun, dan dengan perayaan tersebut keluarlah film Wish ini dengan banyak Easter egg. Jadi kalau kalian bakal nanti nonton filmnya ya, kalian bakal melihat banyak banget Easter egg. Dan kalau kalian perhatiin ya, dan kalau kalian terutama penggemar Disney banget nih, pasti kalian langsung ini sih ini, ini sih ini, dari film ini. Pasti kayak gitu. Karena gue sendiri begitu ya, gue jujur. Apalagi nih gue kasih sedikit aja, kayak misalnya ada si Queen-nya tuh lagi manggil, ini si Peter nih, orang yang pengen ini nih. Nah itu kan dia pakai kostumnya kayak Peter Pan ya. Nah, itu pasti Easter egg ke arah Peter Pan. Dan banyak banget sih, kalian bakal ngeliat Easter egg yang benar-benar menarik dan tidak memaksakan. Nah ini permasalahan dari gua. Karena apa? Karena kalau kita berkaca ke film Disney sebelumnya, versi live action, versi remake, yaitu Pinocchio tahun 2021, itu mohon maaf ya, itu mohon maaf nih. Pas kalian lihat jam-jamnya Uncle Gepetto, kalian tahu kan Uncle Gepetto kan yang pembuatnya Pinocchio kan, dia kan punya jam, dia kan membuat jam gitu, jam-jam kayu gitu ya. Nah, lu lihat pas scene jam-jam kayunya nih, kalian perhatiin aja ya. Itu gua kagak ngerti lagi, ini si Uncle Gepetto ini penjelajah ruang dan waktu atau bagaimana ini? Ya, dia buset, lu lihat jam-jamnya ada Lion King, ada Maleficent, ada Sleeping Beauty, ada Snow White, bahkan kayak Woody dari Toy Story gitu ya, Donald Bebek. Lu American Chavez bos, bisa pindah-pindah universe atau bagaimana gitu? Lu penjelajah apa ini? Ya, itu udah pasti ya menurut gue, itu karena ya Disney udah kayak desperate banget ya, saking desperate-nya itu mengingat kembali masa-masa kesuksesan yang dulu gitu ya. Pengen kasih tau, nih bos, lu kritik-kritik gua. Nih gua kasih lihat nih jam-jamnya Uncle Gepetto. Nah ini kan kesuksesan gua semua, kan tolol gitu. Nggak gitu juga bos masukin deh. Gila lu dimasukin. Nah cuman kalau misalnya kalian nanti nonton di film The Wish ini ya, itu soft lah. Jadi bener-bener enak, nyaman. Jadi lebih ke Easter egg aja. Sebenarnya Easter egg itu kan kayak istilahnya lu menemukan sebuah telur pasca istilahnya gitu kan. Jadi Easter egg itu kan asli telur pasca kan. Jadi pas kalau misalnya lu cari-cari tuh kayak, wih dapet nih gitu loh. Jadi kayak, wih dapet nih film-film, oh ini Easter egg-nya gitu loh. Bukan yang kayak dipaksain, ya jadi gak kayak bukan Easter egg jatuhnya gitu ya. Cuman gue bakal masuk lagi nih ke pendalaman film ini ya. Kita masuk dari sinopsis singkat nih ya. Sinopsis singkatnya apa sih bang? Jadi buat yang belum nonton, gue kasih tau. Jadi sinopsisnya adalah si Asha, nih gadis ini ya, dia tinggal di kerajaan Rosas. Dan di kerajaan Rosas ini menariknya adalah kerajaan yang unik banget. Karena rajanya ini punya kemampuan sihir, yaitu rajanya Magnifico nih, yang ini ya bos ya. Nah si Magnifico ini ya, jadi mempunyai
mempunyai sebuah sebuah upacara setiap bulannya di kerajaan Rosas, di mana di setiap bulannya itu orang-orang yang udah berumur 18 tahun itu akan menyerahkan wish-nya ya. Jadi wish ini digambarkan dalam bentuk metafor, dalam bentuk bola gitu ya. Bola yang bisa dikeluarkan dalam hati gitu karena sihir kan ya kan. Nah, wish ini maksudnya kalau buat bang, wish itu apa sih bang? Nah, ini gue kasih tahu nih buat kalian yang remet bahasa Inggris, gue kasih tahu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tenang aja di ngelantur mas, santai-santai aja ya. Wish itu artinya adalah harapan gitu ya. Ya bisa bilang impian lah atau semacam itu yang kita benar-benar dambakan gitu. Ya jadi kalau misalnya gue wish-nya saya itu adalah terus nomor 1 di ngelantur. misalnya seperti itu, artinya wish yang lu punya nih sebagai haters ngelantur nih akan dikeluarkan dalam upacara tersebut, diberikan kepada King Magnifico. Akibatnya apa? Akibatnya gue lupa sama wish gue. Jadi gue lupa lah, kok ada yang kosong dalam hati gue ya. Sebelumnya kayak gue punya wish gitu, gue pengen jadi haters ngelantur tapi gue lupa gitu kan. Gue benar-benar lupa. Nah, karena wishnya itu diambil sama King Magnifico, disimpan di istananya itu dalam bentuk bola gitu ya kan. Kesannya indah gitu ya. Tapi ternyata si Asha ini menemukan hal yang buruk gitu ya. Hal yang buruk adalah di mana wish tersebut itu tidak diberikan. Benar-benar banyak banget yang nggak dikabulkan. Karena harusnya pada upacara tersebut selain ada upacara memberikan wish, ada juga upacara ya dipilih satu orang gitu buat diberikan sama King Magnifico, dikabulkan permintaannya. Dia bisa mengabulkan permintaan. Emang sebenarnya agak banyak yang logikanya agak kacau. Cuman ini kan film anak-anak, jadi ya udahlah ya, ini film anak-anak bener-bener gitu. Cuman ya seru-seru aja sih sebenarnya. Nah, ini kita mulai bahas dari segi filmnya kali ya. Dengan Asha yang punya konflik utama. Nah, ini seperti kalian tahu Disney itu punya rumusan formula sebenarnya sama aja kan. Yaitu orang biasa ketemu sebuah permasalahan sama dengan ini A plus B sama dengan C. Itu rumusnya Disney Pixar gitu. Selalu begitu kan. Nah, template lagi-lagi ya. Ini kita langsung masuk aja ke kelemahannya aja ya. Kita langsung kritik aja ya. Template banget karena ini cerita yang bener-bener lama. Ini lu nggak modifikasi sama sekali gitu. Ya udah, Asha menemukan ini terus dia berusaha untuk mengambil wish lagi dari istana itu melawan King Magnifico yang di awal kelihatannya Magnifico ini orang baik ya, kelihatan dari lagu At All Cost itu bagus. Nah, nanti kita ngomongin masalah lagu ya. Coba dari sisi cerita dulu. Ya, pertama permasalahan ada trailernya itu ngebuka si King Magnifico ini adalah seorang villain, antagonis utama. Jadi ya apa menariknya gitu? Apa yang bisa membuat kita menarik? Karena kalau misalnya kita compare Jennifer Lee ini, kalau gue salah sorry ya, Jennifer Lee sama Chris Buck kalau nggak salah ini salah satu pembuat creators dari film ini, dan Chris Buck itu kalau nggak salah sutradaranya deh. Chris Buck itu sutradara Frozen kalau nggak salah, kalau Jennifer Lee itu sutradara film ini. Cuman mereka berdua sering kerja sama terutama di Frozen. Jadi creatorsnya Frozen itu creatorsnya film Wish. Nah, kalau kita harus compare side by side sama Frozen, bang, Frozen itu jelek atau bagus atau gimana, atau sampah atau gimana sih? Frozen itu bagus, gue nggak pernah bilang Frozen jelek. Frozen kedua menurut gue kurang banget, tapi nggak masuk kategori sampah juga sih. Cuman ya oke lah. Frozen 1 itu tapi tetap the best of the best, tetap dalam konklusi big idea Frozen gitu. Frozen kalau lu lihat ketika Hans itu musuh utamanya dari awal dikira jadi pacaran, terus yang nyanyi ya kan, yang open the door sama si anak, itu kan menarik dan kita pas masih kecil pasti kayak, wih seneng banget nih, romantis banget, tapi ternyata dia jadi jahat. Itu kan twist yang keren dan nggak nyangka. Gue sih jujur ya, pas masih bocil gue nggak nyangka sama sekali. Tapi ketika kita lihat film Wish ini di trailer udah dikasih lihat Magnifico dengan lagunya dia itu ya, This is the things I get, itu kayak ya apa yang lu bakal expect lagi dari film ini gitu. Dari cerita gitu-gitu aja, meskipun premisnya sih sebenarnya menarik. Premisnya itu kan mengenai wish, harapan. Gue nggak pernah lihat film Disney lainnya mengenai wish gitu. Jadi ya ini menarik sebenarnya, nggak cuma masalah romantis, nggak ada hubungan antara princess dan pangerannya. Ya itu kan udah versi klasik lah. Ini mau membawakan cerita yang lebih modern, lebih baru, tapi masalahnya kompleksitinya nggak ada sama sekali. Bahkan untuk anak-anak, ini bukan gue ngomong untuk dewasa, untuk anak-anak menurut gue juga terlalu simple. Memang bisa dinikmati, tapi nggak ada yang menambah another layer supaya ini jadi film yang bagus banget gitu. Nggak bisa. Dari segi karakternya ya sebenarnya menarik ya. Terutama sebenarnya yang bisa gue kasih acungin jempol sedikit dari film ini yang lebih tingkatin lagi itu yaitu villainnya si King Magnifico ini. Karena kalau misalnya film lain itu atau kayak misalnya Frozen, balik lagi kita side by side kita compare aja kali ya. Frozen itu kan lebih ya kita fokus ke Elsa sama Anna, hubungan antara kakak adik. Tapi di sini kita lebih fokus mulai pembangunan itu dari justru si Magnifico-nya, dari antagonisnya dulu. Bahkan nanti kalau lihat openingnya itu dari si King-nya dulu, si villain-nya ini dulu. Jadi menarik karena memang dia bisa membawakan voice actor-nya keren banget. Gue suka banget, jago banget. Bahkan lagu-lagunya suaranya bagus. Gimmick dia, pergerakan badannya itu keren banget.
muka ekspresinya juga main banget. Jadi ini villainnya bagus sih sebenarnya. Gue jujur gue suka, cuman ya udah, maksudnya kesimpulannya ya udah cuman ini konflik, permasalahan, penyelesaian, selesai gitu ya. Ini bener-bener simple as that lah. Karakter-karakter lainnya menurut gue agak terganggu sama kambingnya jujur, karena suaranya berat. Menurut gue nggak ada sisi imut-imutnya. Lu kalau mau bilang Disney kan pasti ada imut-imut ya. Nah ini ada nih dari yang si bintang ini, karena sinopsisnya balik lagi ya. Si Asya ini ketika dia menemukan permasalahan tersebut, si King Magnifico, dia akhirnya memohon permohonan pada bintang gitu ya. Akhirnya dia kasih bintang satu yang imut-imut ini gitu. Dan selalu Disney seperti biasa kasih bintang-bintang imut itu kan kayak ya, kalau di Tangled itu kan ada yang si kadal tuh, lucu kan. Kalau di Frozen ada Olaf misalnya, pasti kan dia kasih yang imut-imut. Ya oke lah, ini bintang ya oke lah. Gua masalah. Ada beberapa scene komedi yang tetap bisa membuat ketawa, ada. Dan lagu-lagu ya terutama, kenapa? Gue udah berkali-kali bilang di video-video sebelumnya, terutama di video kejatuhan Disney kan, kalau misalnya Disney itu selalu terkenal awal dari lagu dulu gitu ya. Dan gue jujur aja sebelum nonton film Wish ini, seminggu sebelumnya bahkan gue liat di Spotify itu gue kan selalu putar tuh ya, kayak gue nggak mau nanti nyala lagi speaker gue ya. Cuman biasa gue selalu minta si Google ini nyala nggak buat nyanyiin playlist best Disney song gitu ya, selalu ya, lagu-lagunya kayak Tarzan, lagu-lagunya Lion King. Aduh lagu-lagu yang bener-bener gue kangen banget ke mode zaman dulu lagi gitu. Jadi karena Disney sangat-sangat bagus ya, kita harus compare lagi Disney yang sekarang apakah sebagus itu lagunya. Ya memang pengen balikin formula yang dulu gitu, pengen musikalnya dikentalin lagi, cuman bagus. Gue sering dengerin lagu Wish gitu, lagu Wish-nya, lagu At All Cost-nya, lagu-lagu This Is The Things I Get-nya si Magnifico. Cuman gak ada yang sampai ikonik banget. Ikonik itu maksudnya apa? Parameternya adalah lu cuma denger satu judul, lu langsung bisa nyanyiin dalam waktu kurang lebih dari 1 detik. Contoh, Let It Go. Let it go, let it go. Ya kan? Gitu kan? Ya misalnya kayak Tarzan. Langsung ketahu. Deng 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 deng. Tererererereng. Tererereng. Itu kan pasti kita langsung tahu tuh ya lagu Tarzan. Itu artinya tandanya itu adalah lagu yang ikonik. Ya, Hakuna Matata, ikonik gitu. Jadi kalau ini gue harus mikir, aduh tadi gimana ya lagu This Is The Thing, This I Get apa ya? Masih mikir kan, itu berarti kurang ikonik. Atau lagu Bruno, teret Encanto kan, ya kurang rayang, lagunya kagak ada yang jelas gitu kan. Jadi ya Disney belakangan udah mulai ini, cuman ini udah mulai ada mungkin sedikit pembaharuan, tapi ya ulang tahun ke-100 tuh kalau misal kasih yang sampah sih keterlaluan sih lu Disney ya. Selain itu kita bakal ngomongin masalah visualnya. Nah ini visualnya menurut gua subjektif banget ya, karena visual tuh seni itu kan ya subjektif. Mungkin kalian bakal suka dengan style yang seperti ini karena ini style penggunaannya lebih ke 2 dimensi kombinasi sama 3 dimensi gitu. Jadi kayak kenapa 2 dimensi bang? Lu lihat aja, perhatiin animasinya beda sama Disney yang sebelumnya, yang dulu-dulu. Jadi ini kayak backgroundnya bahkan ya itu kayak game. Gue ngerasa kayak main game yang story gitu yang ya udah gamenya itu kayak ilustrasi. Kan gue seniman ya, lu jangan salah lu, gue seniman, jadi gue bisa nilai seninya gitu. Ya gue bener-bener bisa lihat ilustrasi di belakang di backdropnya itu. Ya itu jadi tempelan aja. Nah 3D-nya dimainin di orang-orangnya. Cuman itu pun jarang juga, lebih ke 2 dimensi. Penggunaan colornya juga sebenarnya bagus ya. Jujur gue sebagai seorang desainer, sebagai seorang seniman, gue suka estetika seperti ini. Gue rasa ini bakal lebih simpel dibuat dan estetikanya lebih menarik, kayak lebih nggak ngebosenin, lebih fresh dibandingkan animasi sebelumnya. Cuma ya agak kangen juga ya gue sama animasi sebelumnya, dan gue yakin masyarakat sekitar kayaknya apalagi di netizen Wakanda gitu ya pasti lebih suka yang lebih 3D nggak sih? Kalau feeling gue ya, model-model kayak Puss in Boots juga kan, The Last Wish itu kan 2 dimensi juga nih, model-model sama tuh. Ya berbeda sama Puss in Boots yang pertama yang justru 3 dimensi banget. Gue nggak ngerti kenapa arahnya sekarang zamannya lebih ke arah 2 dimensi, mungkin lebih simple, lebih productionnya nggak mahal, tapi estetiknya dapat gitu. Ya udahlah ya, mungkin anak-anak juga lebih nyaman juga anak-anak zaman sekarang, beda sama yang zaman dulu mungkin. Ya cuman gue sih kangen juga ya sama animasi 3D zaman dulu, kayak Elsa kan yang Frozen itu kan gue lebih suka aja sih, lebih megah aja, lebih mewah, lebih mahal kelihatannya gitu. Selain itu ya masalah plot hole nggak usah kita ngomongin karena ini film anak-anak ya, plot hole-nya terlalu kacau. Ini jujur kalau mau ngomongin sama Frozen sama film-film lain atau Raya bla bla bla, menurut gue ini paling parah plot hole-nya di sini. Karena logikanya kacau banget. Ini menurut gua kalau bang masalah moral gimana bang? Apakah ada moral yang menyeleweng gitu seperti Disney lainnya? Enggak sih, ya nggak ada masalah mengenai Wish, ini bagus kok. Kita harapan ya kita harus suka ya, kita harus mempunyai harapan ya, kita usahain sendiri gitu. Yang kita nggak bisa harapin kepada orang lain. Kita fokus, kita semangat pada diri kita sendiri, ya oke lah. Beberapa lagu kayak yang Stars itu menurut gua I Am The Stars ya, menurut gua agak kurang setuju sih sebenarnya, kayak kita bukan menurut gua kita nggak bisa ngomong kita stars gitu ya. Tuhannya yang stars ya, kita disinari sama stars. Ya ini kita ngomongin itu teologi nanti aja lah.
Ya ini kita bahas filmnya aja. Cuman dari sisi film, gue lebih ngerasa ini seperti pendidikan politik sejak dini ya. Jadi pendidikan politik kenapa bang? Karena ini King Magnifico dalam sebuah kerajaan. Ya buat anak kecil mungkin biar tahu ya. Kayak lu nggak bisa kasih kekuatan absolut. Lu harus king itu harus under the law gitu. Ya itu politik kan. Ya menurut gue ya demokrasi seperti itu. Ini kan benar-benar absolutely apa ya monarki banget. Jadi kayak lu rakyatnya juga agak tolol gitu. Lu dari awal nggak nyadar gitu. Lu kasih wish yang lu bakal lupa wishnya ke seorang raja. Lu fokus apa bener udah lu nggak usah ngomongin sih tentang dia cuman raja yang boleh. Itu kan kayak monarki banget yang lu tolol banget sebagai rakyat gitu. Kenapa hal-hal seperti itu ya lu baru bisa nyadar di akhir ketika ada satu orang yang merombak ini semua, yang baru nyadar, yang mau menyadarkan masyarakat. Kan itu kayak ya balik lagi nih film anak-anak, jadi nggak bisa pusingin masalah hal seperti itu. Tapi buat anak-anak gue yakin ini sebuah pembelajaran politik sejak dini yang bagus gitu ya, mengenai ya demokrasi dan lain-lainnya. Gitu aja sebenarnya untuk review film Wish first impression gua. Jadi kalian bisa tulis kolom komentar kalau kalian udah nonton atau kalian belum nonton, kalian pengen nonton atau enggak. Nah, kalian tulis di kolom komentar. Untuk final score seperti biasa bakal gua kasih ya di setiap review-review dari Ngelantur itu adalah 7,4/10 alias mediocre ya, mediocre ya, di angka tujuan itu selalu gue kategorikan sebagai mediocre. Nah ya kalian bisa lihat tuh parameter tadi kan Ngelantur itu ada di angka sampai segini ada berapa kategori, ada cakep, ada top markotop, ada sampah, ada apa-apa. Nah ini di kategorinya mediocre ya, standar aja untuk film Disney ya. Untuk film Disney yang selalu bagus dari dulu gue lihat ini ya biasa bebe aja. Fan service oke lah, banyak Easter egg yang menarik dan nggak jelek-jelek banget, tetap bisa dinikmati sama anak-anak. Jadi silakan kalian tonton aja di bioskop. Oke, jangan lupa follow Ngelantur di Instagram, di TikTok, dan kalau misalnya kalian pengen beli baju-baju official merchandise, gue selalu sediain nih. Ini baju-baju keren yang gue udah gambar pakai tangan sendiri. Makanya gue bilang tadi gue seniman karena gue gambar pakai tangan gue sendiri, hand drawing. Kalau bisa cek di link yang gue taruh di bawah. Kalau kalian pengen join grup WhatsApp Ngelantur Corp biar ngobrol-ngobrol sama Ngelantur Corps lainnya, kita ngobrol-ngobrol di link yang gue taruh di bawah itu juga ya. Oke, itu aja. Kita jumpa di video review atau video segmen-segmen lainnya di video panjang. Jangan lupa ya. Bye-bye semuanya. Ya kan? Gitu kan? Ya misalnya kayak Tarzan. Langsung nggak tahu. Ding, teng, teng, tererereng. Aduh, kok jadi kayak gitu sih? Itu katanya kat. Ulang.